Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan bagaimana caranya memodelkan use case diagram. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan, sebetulnya untuk memodelkan use case diagram ini ada berbagai macam cara. Cuman kita akan lihat yang lebih simpel. Itu yang perlu kita lakukan adalah yang pertama mendeskripsikan langkah-langkah yang dilibatkan dalam sebuah interaksi antara aktor dan sistem. Atau kita bisa menspesifikasikan, atau kita bisa katakan kita harus menspesifikasikan skenario apa saja yang diperlukan aktor terhadap sistem, gitu ya. Dapat dimulai dengan menspesifikasikan langkah-langkah yang dilakukan oleh aktor primer yang di bagian kanan. Nah, kita bisa memulainya dengan skenario utama. Skenario utama ini adalah skenario ideal, atau kita bisa sebut juga the happy path. Artinya, kita mendeskripsikan langkah-langkah yang terjadi antara aktor dan sistem yang seharusnya memang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu dari awal hingga akhir. Contohnya gimana? Contohnya kalau kita misalkan mau mengambil uang di ATM, kita sebagai aktor, apa yang harus kita lakukan atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan agar uang tersebut bisa kita dapatkan dari ATM. Ya, tentunya yang pertama adalah kita memasukkan kartu, gitu kan, sistem membaca kartu, kemudian kita memilih untuk mengambil uang, kemudian sistem akan memberikan pilihan, ya, jumlah uang yang akan diambil, kemudian kita memilih jumlah tersebut, kemudian sistem mengeluarkan uang, gitu. Nah, itu ada skenario utamanya, gitu. Tapi ada juga skenario alternatif, gitu. Jadi untuk membuat use case diagram kita juga perlu menspesifikasikan atau mendeskripsikan skenario alternatifnya. Jadi tidak hanya skenario utamanya. Nah, skenario alternatif ini ada dua, ya. Ada yang sifatnya exception, artinya skenario jika terjadi kesalahan, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah extension, atau ada goal lain yang bisa muncul. Contohnya adalah kalau kita mengambil uang, itu kita punya pilihan untuk mencetak resipnya kan di ATM, gitu. Kita tidak perlu sebetulnya, gitu ya, untuk hanya mengambil uang kita tidak perlu mencetak resip tersebut, tapi kita bisa melakukannya. Nah, ini yang kita sebut sebagai extension, ya. Ada juga exception, skenario jika terjadi kesalahan, gitu ya. Jika misalkan ada error, apa yang harus dilakukan. Nah, ini proses-proses untuk membuat use case diagram. Jadi kita perlu mendeskripsikan langkah-langkah apa saja yang terlibat dalam sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Ya, kita mulai dengan aktor primer. Kemudian proses selanjutnya adalah kita mulai dengan skenario utamanya terlebih dahulu, ya. Kemudian kita cari lagi skenario alternatif, ya, baik itu exception maupun extension. Nah, untuk mempermudah kita mendeskripsikan langkah-langkah apa saja yang terlibat dalam use case diagram, kita bisa membuat sebuah tabel seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sebelah kiri ada dua kolom utama, jadi ada aktor. Jadi siapa saja aktor yang terlibat, kita bisa menspesifikasikan aktor tersebut. Misalkan di sini contohnya aktor pertama, ya. Kemudian ada use case-nya atau goal, ya. Apa yang bisa dilakukan oleh aktor pertama terhadap sistem ini, gitu ya. Dan kita bisa membedakannya atau mengkategorisasikannya menjadi dua, yaitu ideal skenario dan alternatif skenario, gitu ya. Jadi contohnya tadi ketika kita mengambil uang di ATM, maka apa saja sih skenario ideal yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa gambarkan sebagai use case-nya di sini, gitu ya. Ini sebagai contoh pembuatan tabel pemodelan use case diagram ini. Kemudian dari sana kita bisa langsung menggambarkan use case diagramnya. Jadi berdasarkan tabel ini kita bisa menggambarkan pertama misalkan aktor yang pertama ada itu apa, gitu ya. Kemudian di sini baru kita gambarkan use case-nya. Ya. Berikut ini adalah contoh dari use case diagram yang saya temukan di beberapa referensi. Ya. Contohnya di sini adalah use case diagram untuk airport bisnis, ya, airport, sistem di airport. Contohnya kalau kita lihat di sini,
Kira-kira di sini ada berapa aktor? Teman-teman ada yang tahu di sini ada berapa aktor? Dua ya. Ada tour guide ya, ada passenger gitu ya. Nah, kemudian di sini memiliki berapa use case? Ada 4 use case ya. Ada group check-in, ada individual check-in, ada baggage check-in, ada security screening ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa lihat ada tipe-tipe relasi yang terjadi gitu ya. Ada asosiasi, ada inclusion, include relation, ada extension atau extend relation, kemudian juga ada generalisasi ya. Jadi ada si tour guide ini merupakan apa namanya spesifikasi dari passenger ya. Nah, kalau kita di sini, si passenger itu bisa melakukan individual check-in, juga bisa melakukan security screen. Jadi ini gambaran kalau kita misalkan mau terbang dengan pesawat, itu sebelum bisa terbang kan kita harus melakukan check-in, kemudian screening ya. Pertama kan biasanya kita lakukan check-in, kemudian ketika check-in, itu kan kita bisa memasukkan apa yang kita bawa ke bagasi kan. Nah, ini kita tambahkan sebagai extend. Kenapa extend? Karena ini sifatnya opsional. Ya, kita bisa membawanya sebagai tas tangan atau kita bisa membawanya di dalam bagasi di pesawat, gitu ya. Maka kita tambahkan ini sebagai extend. Artinya ini opsional, gitu ya. Selanjutnya setelah check-in kita lakukan security screening ya, itu yang dilakukan di dalam airport ketika kita akan terbang dengan pesawat. Tapi juga ada tipe aktor lain yaitu tour guide ya. Tour guide kalau misalkan kita perginya bareng-bareng dengan sebuah agensi gitu ya, kita bisa melakukan check-in secara kelompok. Nah, yang bisa melakukan check-in secara kelompok ini yang kita sebut sebagai aktor tour guide. Dan contohnya di sini grup check-in. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada relasi include, ya. Nah, relasi include ini menyatakan bahwa ketika kita melakukan grup check-in, maka individual check-in juga harus dilakukan, gitu. Ini yang membedakan antara include dan extend. Dan coba perhatikan juga arah dari tanda panahnya, ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan relasi include, maka tanda panahnya adalah ke use case yang memang harus dilakukan, gitu ya. Bedanya dengan extend adalah extend dia use case yang yang kita tambahkan relasi extend di dalamnya, diantaranya itu adalah use case ini mengarah kepada use case utama, gitu. Bedanya itu. Ya. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ini contoh check out ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 aktor. Ada aktor primer yaitu customer, juga ada aktor sekunder yaitu clerk, payment service dan administrator. Di sini kita mempunyai 4 use case ya. Use case utamanya adalah check out gitu. Nah, user dia bisa melakukan check out. Ketika check out dia bisa meminta bantuan gitu ya. Nah, di sini aktor clerk dia baru akan bekerja ketika customer melakukan check out. Clerk ini contohnya kayak yang di kasir lah istilahnya gitu ya. Nah, ketika check out itu supaya barang yang kita bisa ambil sebagai customer, kita harus membayarnya. Ini artinya include ya. Dan ketika melakukan pembayaran, kita ada sistem yang akan melakukan payment checking, yaitu payment service ini, gitu ya. Dan juga ada yang melakukan manajemen user, yaitu si administrator. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi di 2 use case diagram yang kita sudah pernah lihat ini, ada ini yang namanya multiplicity, gitu ya. Artinya si customer bisa melakukan 1 kali check out atau banyak. Ya, ketika check out, customer bisa bayar ataupun tidak, gitu ya.
Ini opsional, artinya tidak harus ada di dalam use case diagram, tapi dengan menambahkan ini kita bisa menambah pengetahuan bahwa aktor ini bisa melakukan berapa kali use case tertentu, gitu ya. Ini contoh lainnya yang tadi, ya. Nah ini contoh hospital reception kalau kita ke rumah sakit, ya ini contohnya. Kalau kita ke rumah sakit, kita bisa lihat bahwa ada aktor utama yaitu resepsionis, ya. Dia melakukan scheduling patient, ya, scheduling patient hospital admission, patient registration, ya, patient hospital admission, kemudian melakukan insurasi. Yang menarik di sini ada generalisasi untuk apa namanya use case patient hospital, outpatient hospital, dan admission. Jadi kalau kita lihat ketika kita melakukan admission itu artinya kita daftar ya ke rumah sakit sebagai pasien. Nah kita bisa dibedakan ya outpatient, ada inpatient. Jadi ada yang sifatnya rawat jalan, ada yang rawat inap gitu ya. Nah ketika si resepsionis menyatakan bahwa seorang pasien itu harus dirawat inap, maka harus dicek juga ketersediaan dari bangsalnya gitu ya, atau kasurnya gitu. Ini contoh dari hospital reception. Kemudian contoh lainnya, masih banyak lagi sebetulnya. Nah ini referensi yang saya gunakan. Jadi object oriented analysis design. Kemudian use case diagram, Anda juga bisa melihat use case diagram di sini, ya, dan juga ada 2D revisi. Sampai sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ya. Tadi kan dalam contoh 1, sama kalau nggak salah contoh yang rumah sakit itu ya, yang dilihat apa sih? Yang ada cuman aktor primer ya, Pak? Ya. Apa aktor sekunder cuman apa sih? Nggak harus ada gitu, Pak? Nggak harus selalu ada. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya betul, jadi aktor primer itu adalah aktor yang memang sebagai pengguna utama yang nanti akan menggunakan sistem ini, gitu. Aktor sekunder itu adalah aktor yang memang bukan menginisiasi, gitu, bukan aktor utama. Artinya aktor sekunder itu akan melakukan use case tertentu jika misalkan ada trigger dari aktor utama atau aktor primer tadi. Jadi betul, jadi itu sifatnya opsional. Dan sifatnya apakah itu perlu digambarkan atau tidak, itu tergantung dari seberapa detail kita ingin menggambarkannya di dalam use case diagram, gitu ya. Contohnya di sini hospital reception, kita tidak melihat ada pasien gitu. Padahal sebetulnya bisa jadi ada pasien gitu kan. Tapi di sini hanya ingin memperlihatkan sistem yang dibangun untuk si reception. Jadi ketika misalnya ada pendaftaran pasien dan sebagainya, ini kita bisa melihat bahwa yang utama di sini sebetulnya yang ditekankan adalah si receptionist. Jadi sistem ini hanya untuk reception, gitu. Kemudian contoh pertama yang di sini juga, ya, betul. Jadi di sini tidak ada sekunder aktor atau sekunder, karena memang di sini digambarkan sederhana, ya, hanya ingin memperlihatkan dari sisi bisnisnya saja. Bagaimana proses atau apa saja yang bisa dilakukan aktor terhadap sistem, gitu, ya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, itu adalah use case diagram. Jadi gampang ya kalau use case diagram itu. Kita tujuan utamanya adalah kita menggambarkan perilaku antara aktor dan apa yang bisa dilakukan aktor terhadap sistem. Itu simpelnya sebetulnya. Ya, dan use case diagram ini kita cukup mengumpulkan skenario apa saja yang bisa dilakukan aktor terhadap sistem.
gitu. Dan kita menggambarkannya dalam bentuk ellipse tadi yang kita sebut sebagai use case, gitu ya.